Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Hmm, di sini aku akan sedikit membawakan materi ya mengenai penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nah, tapi aku akan ngomong dulu soal mungkin sedikit tentang latar belakang, ya latar belakangnya lah ya. Jadi kalau di kolam Bethesda ini itu ada anggapan populer bahwa itu asal dari katanya Bethesda. Jadi artinya rumah belas kasihan. Tapi kalau dilihat dari teks Qumran dibilang itu asalnya dari kata Bet Esdatai, rumah dari dua pancuran atau busur. Nah, jadi dan memang kalau kita lihat secara arkeologisnya mungkin lebih tepat itu. Nah, tapi apapun itu, Yohanes sengaja memberikan nama Ibrani untuk menunjukkan bahwa itu tuh air Yahudi, water of Judaism. Maksudnya gimana? Nah, nanti yang akan kita lihat. Ini yang gambarannya seperti ini nih. Apa yang terjadi di kolam Bethesda pada saat itu, gitu ya. Nah, eh, dan ini dari Wikipedia Commons ya, by the way. Jadi aman, bebas hak cipta. Nah, oke, lalu dibilang seperti ini. Dan dibilang waktu keadaan diseraminya, terdapat sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Goncangan air inilah yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Mungkin kalau kita sebagai manusia modern, mungkin kita mikir gini, kan goncangan air mah bisa aja dah eh, pakai ada fenomena alam tertentu. Emang apa istimewanya? Apa istimewa yang bikin ini dibilang mujizat? Oh, ada goncangan nih. Pas ada goncang berarti dia ada mujizat. Apakah kenapa gitu? Penjelasannya sebenarnya ada di ayat keempat ya. Jadi waktu itu sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Lalu barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, ini yang jadi bilang ini sebagai suatu hal yang nggak alamiah. Karena logikanya gini, apa itu? Misalkan kalau memang itu memang air yang menyehatkan apa gitu, ya mungkin karena fenomena alam lah. Jadi dia mengandung baik mineral, misalkan ya kalau di Bandung mah kayak dia apa kayak yang baik mineral mungkin air panas atau teater gitu misalkan. Nah, tapi masalahnya adalah aneh ketika hanya orang pertama yang masuk setelah goncang airnya itu ternyata yang sembuh. Nah, itu yang nggak alami ya. Kalau misalkan secara logika sainsnya kita kan kalau misalkan memang itu semuanya menyehatkan, menyembuhkan, ya berarti semua orang yang masuk dalamnya kan pasti eh, sembuh dong. Kenapa ini hanya orang pertama? Nah, ini yang dibilang sebagai makanya dibilang sebagai suatu mujizat. Nah, dan ini yang menjadi suatu eh, latar yang ada di dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi ada tiga yang akan kita bahas. Pertama itu tentang kuasa Yesus yang menyembuhkan. Terus kedua, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Lalu ketiga, sakit dan dosa. Nah, oke. Nah, jadi memang di situ ada orang yang sudah lama sakit. Nah, dibilang ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, tapi maksud dengan 38 tahun itu nggak bukan berarti dia ada di situ terus 38 tahun gitu ya nggak kemana-mana. Bisa aja memang sesekali dia pergi, sesekali dia ini. Tapi mungkin pas dekat-dekat goncangan atau apa itu dia datang. Dan ya istilahnya gini aja sih sama aja kan kita kita misalkan 15 tahun 10 tahun 15 tahun di dalam katedral gitu kan. Kan kita nggak 10-15 tahun di dalam katedralnya Mbak. Tapi kan memang kita oh, udah datang aja ke katedral setiap minggu. Kalau ada acara apa, datang ke katedral lagi, dan semacamnya. Nah, itu yang makanya dalam hal seperti itu ya yang dipahami bahwa ada orang datang gitu ya, ada di situ terus gitu, gitu, berapa tahun. Nah, Yesus melihat gitu. Lalu
dan dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, dia berkata, maukah engkau sembuh? Yesus bertanya ini untuk membangkitkan iman dan harapan orang tersebut. Sengaja memang. Mau nggak sembuh? Ya mau. Tapi orangnya sendiri memang dia tidak ngomong langsung kayak gitu. Karena mikirnya kan ya semua orang juga udah tahu. Saya di sini kan buat sembuh gitu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini kemungkinan gimana nih? Kemungkinan karena memang banyak orang yang ada di serambi tersebut, sehingga ada orang yang ngatur. Oh, ya udah kamu nggak bisa asal jebur masuk gitu misalkan. Tapi satu-satu, jadi ada antreannya mungkin. Atau juga memang orang berlomba-lomba aja seperti biasa, cuman memang hanya ada satu yang masuk. Nah, jadi ketika si orang lumpuh ini ngomong gitu, orang sakit lumpuh gitu ya, ngomong ini, dia mikir bahwa akan ada orang yang bantu dia masuk ke dalam gitu, ke kolam itu pas lagi goncangan itu, dan pokoknya begitu goncang langsung terus dibawa jeburin biar sembuh. Tapi nah, kan nyatanya kan Yesusnya tidak melakukan hal seperti itu. Santo Agustinus dari Hippo dia menuliskannya dengan indah seperti ini. Memang Yesuslah orang yang dibutuhkannya itu, manusia yang dibutuhkannya. Tapi dia juga adalah Allah. Menarik ya, bahwa memang kan kita memahami bahwa memang Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, 100% Allah. Dan ketika dia berekspektasi ada orang yang bakal bantu dia, ya memang ada. Dan tapi memang yang orang bantu dia ini adalah juga sekaligus adalah Allah. Dan itu menurut aku salah satu perkataan yang cukup indah. Nah, lalu kata Yesus, oh gimana? Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu langsung sembuh. Jadi dengan perkataan aja, Yesus menyembuhkan orang tersebut. Nggak perlu pakai air eh, air kolam Bethesda itu, ya, atau yang disebut sebagai oleh penafsir kemungkinan Yohanes mau air orang Yahudi itu tidak perlu. Dengan kata-kata udah langsung sembuh. Lalu kenapa dia disuruh ngangkat tilam? Biar orang itu tahu bahwa kalau kan orang lumpuh ya, lumpuh sebadan badan, kalau dia bisa ngangkat tilam berarti tenaganya dia udah balik, dan berarti dia tahu bahwa dia udah memang sembuh, bukan sekadar ilusi, bukan sekadar sugesti, tapi memang dia memang sudah kembali kembali pulih. Dan yang menarik bahwa orang tersebut itu tidak langsung, maksudnya tidak ragu, langsung bangun gitu ya. Dan ini suatu teladan iman di dalam percaya dan akan kuasa ilahi. Jadi dari poin pertama kita dapatkan bahwa kuasa Yesus melebihi kuasa air kolam Bethesda. Lalu respons orang untuk melaksanakan perintah Yesus tanpa ragu merupakan, sorry ini salah typo ya, merupakan teladan dalam respons kata ilahi. Lanjut nih, lanjut langsung suruh ngangkat tilam dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Seperti biasa nih, ini sebenarnya waktu itu kita juga sudah bahas. Itu kan sahabat gak boleh kerja, gak boleh apa dan semacamnya. Dan ini juga ngangkat tilam gak boleh juga. Makanya waktu itu langsung ditegur oleh para rabi, para orang Yahudi. Kenapa nih? Kenapa nih? Kok diangkat nih tilamnya? Kenapa nih? Tapi memang waktu itu masih negur aja. Dia nggak ngomong, "Hmm, siapa yang nyuruh?" Lah. Dia cuma ngomong, ini salah kenapa ngangkat tilam. Tapi kata orang tersebut adalah gini, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi memang ketika orang ini nganggap begini. Jadi ketika Yesus itu dia bisa menyembuhkan orang, bisa, dan kalau kita apalagi kita kaitkan bahwa dia harusnya nggak boleh menyembuhkan bahwa itu pada hari Sabat, tapi bisa sembuh, dan maksudnya kalau misalkan itu melanggar perintah Allah, harusnya Allah kan tidak akan merestui hal tersebut. Jadi jika Yesus dapat menyembuhkan orang terutama pada hari Sabat, maka perintah Yesus yang selanjutnya harusnya
Jadi memang dia merasa bahwa Yesus sudah punya otoritas untuk nyuruh dia ngelakuin sesuatu, sekalipun hal itu ditentang gitu oleh orang-orang pada saat itu. Jadi memang juga gini sih. Nah, Yesus pun juga memang sudah beberapa kali menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi memang seperti kata Cornelius Alapide, sudah sepatutnya hari Sabat itu dimuliakan dengan melakukan pekerjaan baik. Salah satunya dengan menyembuhkan orang sakit. Dengan memerintahkan orang tersebut untuk mengangkat tilam yang tentu saja dilarang oleh hukum. Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah Mesias dan Allah. Menarik ya. Jadi tidak perlu ngaku, oh saya Tuhan, sembah saya. Tapi banyak tanda-tanda, banyak perkataan, banyak tindakan. Yesus yang menunjukkan bahwa dia, kalau dia bukan Mesias, dia bukan Allah, nggak bisa. Lalu dibilang, eh, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena yang jadi masalah itu kan ketika orang Yahudi menganggap bahwa hari ketujuh, hari Sabat kan Allah beristirahat. Lalu, apakah seperti demikian gitu kan istilahnya. Makanya dibilang kan, oh ya udah, berarti kita semua istirahat, nggak boleh bekerja, nggak boleh apa. Nah, Santo Thomas Aquinas ngomong bahwa sebenarnya ketika Allah beristirahat, berarti bukan berarti dia tidak aktif. Jadi bukan kayak ibarat kita gitu ya, 5-6 hari kerja, pas lagi nggak kerja, nggak aktif, nggak jawab kerjaan misalkan gitu. Kan enggak. Tapi itu dia tetap gitu ya, tetap menyertai kita, tetap memberikan, uh, pokoknya dia tetap menjadi Tuhan atas kita semua. Ini kata mungkin, wah ini kan kata orang Kristen, ini kan kata orang Katolik yang sudah bukan Yahudi. Nah, orang beberapa rabi dan Philo sendiri juga, dia orang, maksudnya orang Yahudinya sendiri ngomong bahwa meskipun Tuhan beristirahat pada hari Sabat, penyertaan Tuhan tetap ada pada hari Sabat. Jadi ketika Yesus ngomong kayak gitu, pernyataan Yesus itu menyatakan eh, kehilahiannya Yesus. Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Cuman Tuhan yang tidak dibatasi oleh hari Sabat. Berarti logikanya, implikasinya adalah Yesus adalah Tuhan. Nah, hal ini menyebabkan para orang Yahudi itu lebih marah dan ingin membunuh Yesus. Kenapa? Karena perkataan Yesus ini bagi orang Yahudi saat itu menyiratkan seolah-olah ada dualisme Allah. Berarti ada, bagi orang Yahudi gitu ya, Allahnya itu ada dua dong, berarti. Berarti kamu menyamakan dirimu sebagai Allah. Oh, berarti kamu menghujat Allah. Dan itu memang akan diulang-ulang terus sampai eh, nanti berpuncak pada penyaliban Yesus. Yesus disalib karena dituduh eh, dia menghujat Allah. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menyertai umatnya sekalipun pada hari Sabat. Lalu sedikit tentang sakit dan dosa. Yesus bilang bahwa engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, tapi mesti dipahami seperti ini, Bapak Ibu teman-teman semua. Yesus itu tidak pernah menggambarkan hubungan antara dosa dan penderitaan. Jadi memang ada beberapa dosa yang bisa mempengaruhi kesehatan dan keadaan seseorang, tapi belum tentu penderitaan tersebut disebabkan oleh dosa. Nah, jadi jangan menganggap bahwa ini saya punya keadaan yang buruk kayak gini, jangan-jangan karena saya berdosa ya. Tidak, kamu tidak berdosa pun, kamu bisa jadi punya keadaan yang buruk. Ya, apapun itu. Bukan bukan melulu karena dosa. Belum pasti karena dosa. Yesus pun juga mengkritik kita. Emang kamu sangka orang yang mati ketimpa menara, yang matinya mengenaskan itu dosanya lebih besar daripada kamu? Ya. Tapi Yesus selalu ngomong, kalau kamu tidak, tapi kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami hal yang bisa jadi lebih mengerikan. Dan sekali lagi, gereja mengajarkan bahwa penderitaan merupakan jalan untuk menyucikan si penderita.
Jadi, alih-alih memandang penderitaan merupakan hukuman atas dosa, seharusnya kita memandang penderitaan sebagai suatu usaha penyucian diri. Jadi kita dapat empat hal yang kita dapatkan. Kuasa Yesus melebihi kuasa air kolam Bethesda. Respons orang untuk melaksanakan perintah Yesus tanpa ragu merupakan teladan dalam merespons kata ilahi. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai umatnya sekalipun pada hari Sabat. Alih-alih memandang penderitaan merupakan hukuman atas dosa, seharusnya kita memandang penderitaan sebagai suatu usaha penyucian diri. Baik, itu mungkin dari saya. Saya akan memberikan kepada Leo. Silakan.